Pertemuan pertama tentang sistem analog dan digital. Jadi pada dasarnya dunia yang tempat tinggal kita hidup sekarang ini adalah dunia analog ya. Pagi hari ini kita mau bahas tentang sistem analog dan digital ya. Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah sistem digital, kita mau tahu perubahan apa sih perbedaan antara sistem analog dan digital. Jadi kalau kita hidup di dunia ini kira-kira memungkinkan nggak semuanya itu dunia ini dalam bentuk digital ya. Karena contoh sederhana saja, kita mau mengukur suhu badan pakai termometer. Suhu badan itu sendiri adalah bergerak di sistem analog. Badan kita adalah analog. Sedangkan termometer ada termometer analog, ada termometer digital ya. Jadi tidak memungkinkan dunia ini pure digital semua tanpa ada analognya. Mau secanggih apapun nantinya sebuah teknologi dari sistem digital ini mau jadi sistem kuantum, mau jadi nanti ada teknologi apapun, tetap nanti yang diukur di terakhir di objeknya itu adalah menggunakan analog ya. Nah, apa sih sistem analog? Kalau dilihat dari kurva yang ada di PPT kalian, mungkin dulu kalian pernah belajar yang namanya fisika. Itu ada satu gelombang sinusoidal, satu gunung, satu lembah, itu satu VPP. VPP itu singkatannya adalah voltage peak to peak ya, satu lembah satu gunung. Jadi satu panjang gelombang. Nah, yang dikatakan sistem analog itu adalah sistem yang mengolah sinyal analog dan menampilkannya dalam bentuk digital ya. Sebenarnya tampilannya tidak harus dalam bentuk digital, di analog pun bisa ya. Sinyal yang berubahnya secara continuous. Nilai dari sinyal analog itu continuous. Continuous itu tak terhingga. Dikatakan tak terhingga karena nilai dari sebuah bilangan analog sekarang itu, kalau saya tanya berapakah nilai bilangan yang terbesar sekarang, kita nggak pernah tahu. Itu unlimited ya, tidak terhingga. Sedangkan kalau digital, Anda lihat di situ kalau ini diukur ada sebuah sinyal digital disambungkan ke osiloskop dan dilihat blok diagramnya terdapat sinyal seperti itu, kotak ya, kotak. Jadi sistem digital itu sifatnya adalah discrete. Discrete itu hanya menampilkan yang pasti-pasti saja. Kalau nggak 0, 1. Kalau nggak low, high. Kalau enggak true false, kalau enggak benar salah. Nah, itu sifatnya discrete. Discrete itu dia tidak mengenal sinyal minus, tidak mengenal minus, hanya mengenal 0 dan positif negatif. 0 kalau tegangannya plus 5 ya plus 5, kalau tegangannya plus 10 ya plus 10. Sedangkan kalau analog, satu panjang gelombang itu akan dimulai dari titik 0, ada minus 5 dan plus 5. Jadi kalau saya mempunyai ada satu komponen analog yang tegangannya adalah 5 volt, dia mampu mendeteksi dari tegangan 0, minus 5, dan plus 5. Tapi kalau di digital dia akan berubah 0, low atau high. Ya, jadi dari 0 sampai 0,8 akan dideteksi sebagai tegangan 0 atau low, dari 4 sampai 5 akan dideteksi sebagai high. Gimana dengan nilai yang antaranya? Nilai antaranya akan dirubah dalam bentuk don't care. Nanti di pertemuan berikutnya kita belajar tentang logika don't care. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah satu perbedaan antara sistem analog dengan digital. Sistem analog seperti tadi sifatnya adalah kontinu, sistem digital itu bersifat diskrit ya, hanya mengenal high atau low, 1 atau 0. Nah, untuk sistem analog ini jarak jangkaunya luas. Jarak jangkau luas itu kalau logika yang paling sederhana kita telepon. Ada 2 orang yang saling teleponan ya, dari A ke B.
mungkin dengan operator yang berbeda atau seperti apa. Jadi tidak sesimpel yang kita bayangkan proses kita menelpon itu, ya. Karena device-nya, handphone yang kita pakai, si A pakai handphone itu sekarang alatnya sudah dalam bentuk teknologi digital, ya. Sedangkan dia akan nelpon ke B, seumpamanya dari Jakarta ke Surabaya, ditransmisikan dengan sinyal analog, setelah masuk ke B dirubah lagi dalam bentuk digital, ya, lewat BTS-nya segala macam, ada pemancarnya, ya. Makanya kalau contoh komunikasi yang paling sederhana adalah pada saat saya berbicara sekarang, kalau kita bisa bayangkan kita bertemu ini di satu kelas yang online, ya, kelas offline. Pada saat berbicara, kenapa suara saya bisa sampai ke telinga Anda? Ya. Kalau dijawab Anda, karena kita memiliki telinga, Bu. Mohon maaf kalau ada orang yang memiliki telinga tapi tidak bisa mendengar. Ya. Jadi kalau ibarat pesawat televisi, telinga Anda adalah antena. Pada saat saya berbicara, kenapa suara saya bisa sampai ke telinga Anda? Karena ada media transmisi. Ya. Media transmisinya adalah gelombang elektromagnetik. Adapun telinga Anda kalau normal, antenanya normal, dia akan sampai ke telinga Anda. Tapi kalau antenanya nggak normal, mungkin dia akan mendengar cuma sayup-sayup. Itu komunikasi yang paling sederhana, ya. Atau dulu Anda pernah praktek tentang telepon dari kardus pakai benang, ya, dari A ke B, ya. Nah, itu jarak jangkaunya luas. Untuk sinyal digital ini terbatas, ya. Tetap kalau kita mau komunikasi jarak jauh itu sinyal analog yang dibutuhkan. Nah, di sini ada satu rangkaian yang sangat yang sangat berguna, ya, yang sangat berpengaruh, yaitu ADC dan DAC. ADC itu analog to digital converter, DAC itu digital to analog converter, yaitu sebuah rangkaian yang mampu mengkonversi dari digital ke analog dan analog ke digital, ya. Yang ketiga, karakter yang ketiga adalah sebuah alat-alat analog itu bukan kurang presisi, ya. Kalau Ibu bilang justru presisian analog. Jadi kalau Anda diukur suhunya gitu, ya, atau di tensi, itu biasanya dokter juga malah lebih presisi yang analog, ya. Mungkin ini ada agak kurang nih narasinya, ya. Nanti bisa diedit sedikit. Terus untuk maintenance alat-alat digital ini lebih sulit, atau kalau Anda punya televisi tabung gitu, ya, agak-agak goyang dikit, apa biasanya Anda tepok-tepok gitu, terus TV-nya jadi normal lagi gitu, ya. Kalau LCD bentuknya kan liquid, dia ada umurnya. Pada saat dia sudah nggak berfungsi, biasanya Anda biaya maintenance-nya sama beli baru, lebih baik beli baru gitu, ya. Oke, next. Nah, ini contoh-contohnya. Contoh analog remote TV itu kalau yang kalian tahu pakai infrared, ya. Biasanya dia pakai infrared, ada speedometer itu yang pada motor, pengukur tekanan, telepon yang analog, radio analog, jam juga ada analog, ada digital, kamera juga ada analog, ada digital, semuanya ada analog dan ada digital, ya. Tapi kalau media penyimpanan analog itu contohnya adalah pita magnetik, ya. Pita magnetik, kalau digital itu dari CD, hard disk, yang sekarang Anda punya itu semuanya sudah dalam bentuk digital, ya. Oke, next. Nah, ini kelebihannya dari teknologi digital, dia mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya yang mengakibatkan informasi dapat dikirim dengan kecepatan yang tinggi, ya. Penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas. Informasi dapat dengan mudah diproses, dimodifikasi dalam bentuk
apapun ya, karena kita sekarang ini sudah dalam, Anda sudah bisa nonton film ya, nonton film itu gabungan dari gambar, teks, suara, dan gerakan ya. Streaming itu gerakan, bahkan Anda bisa nonton live ya. Nah, itu semuanya teknologi digital ya. Terus dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mampu mengirimkannya secara interaktif. Nah, ini tentunya nanti kita bicara tentang media transmisi, sebegitu banyaknya macam-macam media transmisi dan lain sebagainya. Oke, saya masih punya waktu 10 menit untuk sesi tanya jawab yang sekarang. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke slide yang sistem bilangan. Bisa raise hand, bisa nyalakan video untuk yang mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Sepertinya belum ada, Ibu. Belum ada? Iya. Dengerin nggak tapi? Dengerin, Bu. Dengerin, Bu. Jadi kalau saya contohkan lagi, kalau Anda nyetel CD player, ya masih ada nggak yang nyetel CD player? Sekarang udah ada YouTube ya. Prosesnya adalah CD itu adalah media penyimpanan digital. Di dalam CD itu akan mengeluarkan data. Sebenarnya itu kalau dibentang dalam bentuk blok-blok data ya. Blok-blok data itu ada alamatnya, di mana di situ itu akan disimpan data 101010 gitu ya. Aslinya yang kesimpan di CD itu seperti itu. Pada saat Anda masukkan ke CD player, gimana caranya data digital itu dibaca, setelah itu dikonversi ke analog karena Anda menginginkan CD itu mengeluarkan suara musik gitu ya, suara musik. Jadi tidak, nantinya dikonversi dari digital ke analog ya, dari digital ke analog supaya Anda bisa mendengarkan dalam bentuk suara. Nah, balik lagi kalau Anda mau ngerekam, Anda semuanya mau cover lagu dan lain sebagainya gitu ya, terus Anda ngerekam, rekaman Anda dimasukkan ke CD. Dengan rekaman Anda itu dalam bentuk suara, setelah itu mau disimpan ke dalam bentuk digital. Nah, di situ ada proses nanti pada saat dia reading writing itu dia akan mengonversi dari suara kita yang analog ke dalam bentuk digital. Kira-kira seperti itu. Sudah ada bayangan ya? Ya, Bu, ada, Bu. Jadi komputer secanggih itu yang Anda pakai sekarang, handphone yang secanggih itu yang Anda pakai sekarang itu sekarang hanya pakai sistem digital, high low, 1.0 dan lain sebagainya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, untuk materi yang pertama, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau kita pelajari yaitu sistem bilangan desimal, biner, heksadesimal, dan oktal. Ya, oke, next. Ya. Yang di atas dulu. Ya. Oke. Buat apa sih kita pelajari sistem bilangan ini? Ya. Dan bilangan apa sih yang kita pakai sehari-hari di dalam kehidupan nyata sekarang ini ya. Jadi sebagai bahan supaya kalian mengerti kenapa harus dipelajari ya. Jadi kalau sehari-harinya kita pakai bilangan desimal ya. Jadi kalau di SD dulu Anda belajar bilangan desimal itu satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan lain sebagainya. Misalkan kalau saya punya angka 250, ya, 250 itu akan dideteksi sebagai 250. Desimal itu adalah sistem bilangan dengan basis 10. Ya. Jadi
itu akan dihitung sebagai 10 pangkat 0. Semua bilangan di dunia ini yang dipangkatkan 0 adalah hasilnya 1. Jadi 10 pangkat 0 kali 0, ya, itu sebagai 250 sebagai nolnya berfungsi sebagai satuan. 5 kenapa puluhan? Nilai angka 5 itu menjadi 50 karena berasal dari 10 pangkat 1 dikali 5. 10 pangkat 1, 10 dikali 5, 50. Kalau yang tadi yang bilangan terakhirnya 0, 10 pangkat 0, 1 dikali 0, 0. 0 di situ dia bernilai satuan, 50-nya bernilai puluhan, dan 200 itu bernilai ratusan. Kenapa? Karena dia bobotnya 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu 100 dikali dengan 200. Ya. Nah, hal yang simpel yang mungkin kita selama ini tidak menyadari, oh seperti ini loh bilangan desimal, nantinya mau sampai pangkat berapa, Bu? Unlimited. Ya. Satuan aja sekarang udah dari tera ke okta ke segala macam, nantinya akan sampai pangkat berapa bisa ditemukan gitu ya. Nah, oke, next. Ini ada 4 macam sistem bilangan. Yang pertama biner, ya, biner. Biner itu kenapa dikatakan biner? Dia basisnya basis 2. Jadi pengali basisnya kalau tadi desimal itu 10, kalau biner itu pengali basisnya adalah 2. Nah, bilangan biner ini bilangan yang ajaib ya. Jadi semua yang ada di sistem komputer Anda itu sejatinya dia bekerja di dalam keadaan biner 0 atau 1, hanya mempunyai angka 0 dan 1. Ya. Dikatakan dia basis 2 itu dihitung dari 2 pangkat 0, 0, 1, 2, ya, 0, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi kalau basisnya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, Anda harus selalu ingat ini deret bilangan ini ya. Jangan dihafal tapi selalu diingat sampai 10 saja, sampai pangkat 10 saja. Jadi oke, di-unmute dulu. Jadi 2 pangkat 0 1, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 32. 2 pangkat 6 64, 2 pangkat 7 125, pangkat 8 256, pangkat 9 512, pangkat 10 1024. Ya. Jadi kalau melihat deret bilangan ini adalah satuan dari memori apapun. Anda mau RAM, mau hard disk, Anda mau flash disk gitu ya. Tidak ada di antaranya. Saya mau pasang RAM 3, mau pasang RAM 5, mau pasang RAM 7, enggak ada. Pasti 2 pangkat N. Kamu beli bandwidth yang 1, 2, 4, 8, 16 tidak ada di antaranya. Jadi pada saat dia pangkat 10, 1024, jadi 1 tera itu adalah 1024 giga ya, 2 pangkat 10. 1 giga itu 1024 mega. 1 mega itu 1024 kilo gitu ya. Dan seterusnya. Nanti satuannya mau apapun. Nah, yang mau saya terangkan di sini mungkin di buku Anda secara terstruktur konversi bilangan itu dengan cara-cara yang ada di buku ya. Tapi ini saya ajarkan cara cepatnya ya. Di situ ada bilangan desimal 10, tadi saya udah bilang 250 gitu ya. 10 pangkat 0 kali 0, 10 pangkat 1 kali 5, 10 pangkat 2 kali dan seterusnya. Pada saat Anda belajar heksa itu basis 16. 16 itu didetek dari 0 sampai 15. Ya, 0 sampai 15. Makanya dia basisnya 16, nolnya dihitung. Oktal itu basisnya adalah basis 8, dihitung dari 0 sampai 7. Hanya sampai 7. Jadi kalau bilangan oktal 8 tuh nggak ada. Ya. Kalau saya nanti kasih konversikan bilangan
89, tapi dalam kurung saya kasih, di luar kurung saya kasih angka 8, itu berarti soalnya salah. Ya. 16 heksa pada saat dia angka 10 dia akan dideteksi sebagai huruf A, ya, lambangnya A, B, C. Pada saat dia 15 menjadi F, ya. Jadi kalau Anda suka buka di BIOS ada pengalamatan FF, AB, F segala macam gitu, itu namanya bilangan heksa. Itu buat pengalamatan. Biasanya Anda kalau nanti main di jaringan ada alamat sekian sampai sekian pakai huruf-huruf, itu bilangan heksa, ya. Oke, next. Nah, tabel konversi bilangan ini mungkin nanti Anda bisa lihat dengan jelas di gambar yang sudah saya kirim ke WhatsApp grup. Tapi di sini saya jelaskan. Yang paling sebelah kiri adalah bilangan desimal, tentu ke bawahnya tak terhingga, bisa 0 sampai berapapun, ya. Terus kolom yang kedua adalah bilangan biner. Bilangan biner angka 1, 2, 4, 8 itu asalnya dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 gitu ya. Oktal, karena dia itu basis 8 itu dideteksi dari 0 sampai 7, oktal itu hanya mengenal 1, 2, 4 atasnya. Heksa, karena dia 16 dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, sampai 2 pangkat 4 saja. Dan pada saat dia nilainya 10, itu ada yang salah ya, nanti kita perbaiki. Pada saat dia 10, dia baru A, ya. A, B, C, D, terakhir F, tidak ada itu GH, ya. Nanti lihat di gambar yang saya kirim di WhatsApp grup saja. Nah, itu konversinya. Oke, next. Agak kepotong ya. Sepertinya biner ke desimal ini ya. Saya punya angka 10 dalam bentuk desimal, 10 desimal mau dikonversi ke biner, ya. Itu cara yang paling mudah adalah Anda bikin deret saja 1, 2, 4, 8 berapa tambah berapa supaya nilainya 10, ya. Jadi 10 itu 8 plus 2. Jadi binernya adalah 0101. Oke. Dibaca dari kanan ke kiri, ya. Oke. Oktal 10. 10 oktal akan dikonversi ke biner. Nolnya kamu pisah sendiri, satunya berdiri sendiri. 0 itu mempunyai bobot 124. Kenapa 124? Karena di oktal itu hanya ngedeteksi dari 0 sampai 7. 0 sampai 7 itu adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 itu 4. 4 plus 2 plus 1 itu 7. Kenapa 8? 0 sampai 7 itu ada 8. Makanya dia dibilang basis 8 atau oktal, ya. Jadi nolnya kamu berdiri sendiri dikasih bobot 124, satunya berdiri sendiri kamu kasih bobot 124. Udah tinggal angka 0 itu berarti 000, angka 1 itu berarti 100. Oke, maka didapat binernya adalah 000100. Heksa. 10 heksa dengan 10 heksa itu berbeda. Kalau 10 heksa akan ditulis A dalam kurung A basis 16. Itu kurang angka 1 ya, 16-nya basisnya. Jadi kalau ditulisnya adalah 10 basis 16 heksa, mau dikonversi ke 2, berarti Anda pisah dulu. 0 berdiri sendiri, 1 berdiri sendiri, kasih bobot. Berapa bobotnya? 1, 2, 4, 8. Asalnya dari mana 1, 2, 4, 8? 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 4. Kenapa sampai 2 pangkat 4 saja, Bu? Karena bilangan heksa itu hanya bisa mendeteksi 16, 0 sampai 15. 8 plus 4 plus 2 plus 1 itu adalah 15. Gitu ya. Jadi nolnya 0000, satunya 1000. Oke. Yang perlu diingat, konversi ini ada 2 jembatan. Anda lebih prefer mau dikonversi ke biner atau ke desimal, itu saja. Lebih familiar yang mana, itu aja. Next. Ini keputus gini ya.
konversi selanjutnya Anda nanti bisa lihat di foto yang di WhatsApp ya. Nanti sambil saya perbaiki ini PPT-nya. Gambarnya agak keputus. Agak susah saya ngelihat dari oktal ke biner. Biner ke oktal nanti Anda lihat dulu. Bawahnya keputus juga ya Ki ya? Oh. Oke, bawah lagi. Nah, ini khusus anak A latihannya ini ya, tapi nanti minggu depan sebelum hari Jumat, berarti terakhir hari Jumat dikumpulin nanti ya Kak Rifki. Ini dibikin sama caranya ya. Konversinya jadi soalnya biner, dikonversi ke desimal, oktal, heksa. Kebalik nanti yang nomor 2-nya soalnya desimal dikonversi ke biner, oktal, heksa, dan selanjutnya.